Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kedudukan sholat di dalam Islam diibaratkan sebagai kepala kepada jasad. Jasad manusia jika tidak ada tangan masih bisa hidup. Jika tidak berkaki pun masih bisa hidup. Akan tetapi jika jasad manusia tidak berkepala, maka jasad itu sendiri tidak bermakna lagi, karena jasad itu mati. Begitu juga sholat. Jika seorang itu tidak sholat, maka amalan lain gak ada gunanya. Puasanya, zakatnya, dan hajinya tidak dipandang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami makna atau arti dari ayat yang kita ucapkan di saat kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu sholat adalah tiang agama Islam dan sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Bagi kalian yang hafal dan tahu arti dari ayat-ayat tersebut, alhamdulillah. Dan bagi yang belum tahu arti dan makna dari ayat-ayat sholat, mari kita sama-sama belajar untuk menghafalkannya. Di video singkat ini saya akan membacakan yaitu tentang niat sholat subuh, dan doanya sebagai berikut. Usolli fardus subhi ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan itu kalau kita sholat sendirian. Kalau kita sebagai makmum, di ujung ayatnya kita bisa baca makmuman lillahi ta'ala, atau sebagai imam, imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah membacakan niat, habis itu baca doa iftitah. Doa iftitah dilakukan setelah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga untuk lelaki. Kalau untuk wanita sebatas dada atau bahu, sambil membacakan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Dan doanya sebagai berikut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Wajjahtu wajhiya lillahi fatur samawati wal arda hanifan muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahmaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah Maha Besar, Maha sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Setelah kita membaca doa iftitah, yang selanjutnya kita baca surah Al-Fatihah. Dan doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan.
hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setelah kita membaca Al-Fatihah, bacaan salat berikutnya adalah membaca surat-surat pendek. Surat pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. Berbeda dengan Al-Fatihah, membaca surat pendek hukumnya sunnah. Pilihlah bacaan ayat-ayat pendek yang dapat kamu hafal. Setelah kamu membaca surat-surat pendek, bacaan sholat selanjutnya yaitu ruku. Gerakan ruku yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan dan kedua tangan memegang lutut. Usahakan antara punggung dan kepala sama rata. Setelah itu membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Tuhan yang Maha agung, serta memujilah aku kepadanya. Setelah ruku, bangkit dan tegak dan mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki, kalau perempuan setinggi tadi dada, sambil membaca Samiallahu liman hamidah, yang artinya Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Setelah berdiri tegak, lalu kita membaca bacanya sebagai berikut. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu. Setelah melakukan iktidal, lakukan sujud dengan meletakkan dahi di lantai yang telah diberikan alas bersih. Ketika turun ke bawah dari posisi iktidal, lakukan sambil membaca Allahu Akbar, dan sujud dengan membaca ayat 3 kali, dan ayatnya sebagai berikut. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Tuhan yang Maha tinggi, serta memujilah aku kepadanya. Setelah sujud dilakukan langkah selanjutnya, yaitu duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wadini wa'afini wa'fu anni, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekurangan, dan angkatlah derajatku. Berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Setelah selesai membaca, lakukan gerakan sujud dengan bacaan yang sama sebelumnya. Selesai sujud, berdiri lagi dan melanjutkan rakaat selanjutnya. Jumlah rakaat tergantung dengan jenis sholat yang kita lakukan. Langkah selanjutnya yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua setelah sujud yang kedua. Posisi tasyahud awal yaitu dengan sikap kaki tegak dan kaki kiri diduduki sambil membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, yang artinya segala penghormatan, keberkahan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, dan semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Dan selangkah seterusnya
yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Bacaan dan posisi gerakannya sama dengan tasyahud awal dengan ditambah selawat Nabi. Dan bacaannya sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alaminna innaka hamidum majid. Yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Setelah membaca selawat Nabi, lanjutkan dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Semua bacaan di atas hendaknya dibaca dengan tidak terburu-buru seperti saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.